membahas mata pelajaran fisika yang sedang kita pelajari, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi titik berat. Silakan disimak videonya. Mulai dari titik berat. Jadi titik berat gambarnya kurang lebih seperti ini. Kemudian titik berat itu adalah titik kesetimbangan suatu benda ataupun suatu bangun, baik itu berupa panjang, luas, ataupun volume. Jadi kita akan membahas tentang suatu bangun, entah itu panjangnya, luasnya, atau volumenya. Kemudian titik berat itu dapat diartikan juga sebagai titik penyeimbang dari suatu bangun. Dan pada benda-benda yang berukuran kecil, titik berat benda itu akan berimpit dengan pusat massanya. Jadi kita harus ketahui pula yang namanya pusat massa itu apa. Jadi pusat massa merupakan tempat massa benda yang seakan-akan terkumpul atau terpusat. Nah, contohnya itu seperti gambar ini, seperti persegi panjang. Jadi terpusatnya ini berada di tengah. Begitu pula lingkaran, pusatnya ada di tengah. Demikian juga segitiga. Nah, kita membahas titik berat itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk menentukan titik suatu benda atau susunan benda pada bangunan rumah, jalanan, bangunan, agar bangunan tersebut bisa seimbang, bisa kokoh dan tidak jatuh. Jadi pentingnya untuk membahas titik berat. Benda homogen teratur. Letak titik berat benda-benda yang mempunyai bentuk teratur atau homogen itu bisa dilihat seperti pada garis ataupun busur lingkaran. Ya, bisa dilihat pada dimensi 1 atau dalam bentuk garis. Itu adalah X0 sama dengan L1X1 tambah L2X2 ini dan seterusnya, dibagi dengan L1 tambah L2 dan seterusnya. Untuk titik ordinatnya Y0 itu sama dengan L1Y1 tambah L2Y2 dan seterusnya, dibagi L1 tambah L2 dan seterusnya. Jadi ini kalau garisnya itu udah ada 2 ya, jadi kalau lebih ada 3 berarti kita pakai L3Y3. L1 itu adalah panjang garis pertama, L2 panjang garis kedua, Ln nya itu panjang garis jumlah n nya nanti ada berapa. X1 itu absis titik garis pertama, X2 absis garis kedua, Y nya ordinat titik garis pertama, Y1, Y2 nya ordinat kedua. Nah, pada benda-benda yang homogen teratur ini itu bisa kita lihat dalam bentuk garis. Yang pertama, untuk menentukan titik X0 nya itu adalah 1/2 dikali dengan L nya. L nya itu panjangnya. Jadi pusat X0 nya ini ada di sini untuk garis jadi X0 nya ya. Jadi X0 nya itu ada di tengah. Misalkan dia panjang keseluruhannya adalah 10, berarti X0 nya ini ada di 5. X0 nya 5 karena dia 1/2 dikali L. L itu panjangnya. Kemudian yang kedua, untuk busur lingkaran. Busur lingkaran itu titik tengahnya itu ada di sini. Jadi titik tengahnya ini berada di sumbu Y-nya sama dengan R kali tali busur AB dibagi dengan busurnya. Kemudian untuk busur setengah lingkaran yang ini, berarti untuk menentukan Y0 nya itu adalah 2R dibagi dengan V-nya. Selanjutnya, benda gabungan homogen teratur untuk 2 dimensi atau biasa disebut dengan luasan. Gambarnya ini seperti ini, kurang lebih ada persegi dan ada segitiga. Jadi, untuk menentukan titik berat homogen untuk 2 dimensi ini, kita harus menentukan luasannya dulu yang pertama. Jadi kita harus menentukan luasannya segitiga. Jadi ini luasan pertama, kemudian ini luasan kedua, luasan segitiga dan luasan persegi. Kemudian X-nya juga dan Y-nya. Jadi kita harus menentukan di mana titik tengahnya untuk absis X1 nya, kemudian X2 nya juga kita harus tentukan, kemudian kita harus menentukan Y nya, titik tengah ordinat Y nya di mana, berapa. Kemudian perseginya juga kita harus menentukan
untuk ordinatnya. Jadi sebelum kita masukkan ke rumus X0 dan Y0-nya, kita harus tahu dulu luasnya segitiga berapa, luasnya persegi berapa, X1-nya berapa, X2-nya berapa, Y2-nya dan Y1-nya berapa. Selanjutnya, setelah kita dapat seluruhnya, barulah kita masukkan ke rumus titik berat untuk mencari X0 dan Y0-nya. Nah, kita masukkan ke rumus A1 X1 ditambah A2 X2 dan seterusnya. Dibagi A1 ditambah A2. Nolnya adalah A1 Y1 tambah A2 Y2 dibagi A1 tambah A2 dan seterusnya ya. Jadi ini kalau dia lebih dari 2. Ini juga lebih dari 2. Nah, untuk A1 itu adalah luas daerah pertama, A2 itu luas daerah kedua. X1-nya itu titik tengah absis. Jadi titik tengahnya absis itu yang ini untuk persegi, untuk segitiga. Kemudian untuk persegi ini titik tengahnya. Kemudian Y1 itu titik tengah ordinat. Jadi titik tengah ordinatnya segitiga ini, titik tengahnya ordinatnya persegi yang ini. Setelah dapat semua, barulah kita kasih masuk di rumusnya X0 dan Y0-nya. Nah, sekarang untuk benda bidang luasan, untuk menentukan Y-nya itu untuk segitiga, jadi T ini adalah tingginya, Y sama dengan 1/3 dikali dengan tingginya. Untuk persegi dengan panjang P dan lebar L, jadi panjangnya P, lebarnya L, jadi Y sama dengan 1/2 dikali dengan L. Untuk setengah lingkaran dengan jari-jari R, Y sama dengan 4 kali R dibagi dengan 3V. Untuk joring lingkaran dengan jari-jari R, Y sama dengan AB dibagi dengan AB dikali dengan 2/3 R. 3 dimensi. Nah, untuk 3 dimensi, kita juga akan mencari X dan Y-nya, di mana mencari X itu sama dengan sigma WN dikali XN dibagi sigma WN. Jadi W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah W3 kali X3 dibagi W1 tambah W2 ditambah W3. Demikian pula untuk mencari Y-nya, di mana sigma WN, YN bagi sigma WN, itu Y sama dengan W1 Y1 tambah W2 Y2 ditambah W3 Y3 bagi W1 tambah W2 tambah W3. Ini untuk 3 dimensi. Nah, untuk X dan Y ini adalah koordinat di sumbu kartesiusnya ya. Kalau X di sumbu X, Y-nya di sumbu Y. Nah, untuk Y-nya itu adalah berat partikel. Jadi pada dasarnya untuk mencari X ataupun Y-nya itu tergantung nanti pada soal, apakah soal tersebut menggunakan massa, atau dia menggunakan luasan, atau dia menggunakan volume. Nah, kalau dia menggunakan massa, langsung saja sigma mn xn dibagi sigma mn. Y-nya juga demikian, sigma mn yn dibagi sigma mn. Nah, untuk luasan juga berarti kita pakai nxn bagi sigma an. Untuk Y-nya juga demikian. Nah, kalau dia menggunakan volume berarti sigma vn xn dibagi dengan sigma vn Y-nya, sigma vn yn dibagi sigma vn. Itu untuk yang volume. Jadi tergantung soalnya nanti. Kalau dia volume berarti kita pakai volume, kalau massa berarti kita pakai massa. Nah, sekarang untuk 3 dimensi, pada prisma pejal beraturan, Z-nya itu titik tengahnya pada Z1 dan Z2-nya. Y0-nya itu mencarinya adalah 1/2 dikali dengan L-nya itu adalah panjang tegaknya. Kemudian mencari volumenya itu adalah luas alas dikali dengan tingginya. Untuk silinder pejal, Y0-nya sama dengan 1/2 dikali tingginya silinder. P-nya sama dengan VR kuadrat dikali dengan T. R-nya jari-jari, T-nya itu adalah tinggi silinder. Untuk limas pejal beraturan, mencari Y0-nya, Y0 sama dengan 1/4
dikali dengan tinggi atau 1/4 dikali dengan tinggi limasnya yang beraturan. Untuk volumenya, volume sama dengan luas alas dikali tinggi dibagi dengan 3. Untuk kerucut pejal, mencari Y0 sama dengan 1/4 dikali dengan tinggi kerucut. V-nya sama dengan VR kuadrat dikali T dibagi dengan 3. R-nya adalah jari-jari, T-nya adalah tinggi kerucut. Untuk setengah bola, Y0-nya sama dengan 3/8 R. R-nya adalah jari-jari, V-nya itu sama dengan 1/2 dikali dengan 1/3 VR pangkat 3 atau 2/3 VR pangkat 3. Jadi R-nya ini adalah jari-jari ya. Jadi ini adalah untuk mencari Y dan volume pada benda homogen untuk 3 dimensi. Contoh soal. Koordinat titik berat pada gambar di samping adalah berapa? Jadi kita disuruh menghitung koordinat titiknya ini berapa atau titik beratnya berapa. Berarti yang akan kita cari ini adalah X0-nya berapa, Y0-nya berapa. Nah, yang pertama kita harus mencari luas bangun masing-masing. Nah, ini kita harus cari luas bangunnya segitiga dan persegi. Yang pertama, kita harus mencari luasnya segitiga, di mana luas mencari segitiga itu adalah 1/2 alas dikali dengan tinggi. Alasnya 10, kemudian tingginya ini, jadi tinggi keseluruhan ini 10 ya. Di sini 4 cm, jadi kalau persegi 4 cm berarti sisanya ke atas 10 dikurang 4 itu 6. Jadi 10 kali 6, 60 bagi 2 hasilnya 30. Selanjutnya kita akan menghitung luas dari persegi. Nah, luas dari persegi ini adalah panjang dikali dengan lebar. Panjangnya 6, lebarnya 4. Jadi 6 dikali 4 itu sama dengan 24. Ya, kita akan menghitung untuk segitiganya dulu. Jadi segitiganya ini dianggap adalah gambar pertama, yang perseginya adalah gambar kedua. Jadi kita akan menghitung dan menentukan X-nya dulu. Jadi dalam menentukan X-nya, ini adalah X-nya, dan ini adalah X-nya persegi, dan ini adalah X-nya untuk segitiga. Jadi X-nya ada gambar pertama, jadi 10 ini, karena luasan jadi lebarnya ini 10. Jadi kalau kita tarik garis, tengahnya itu berarti ada di titik 5. Jadi X-nya itu sama dengan 5. Demikian pula untuk persegi, karena tarikannya ini adalah tengah, ini kan dia kosong ya. Jadi kita ikut yang di atasnya, bahwa kalau ditarik di sini garis juga pasti akan ketemu dia di titik 5. Nah, sehingga X1-nya 5, X2-nya 5. Jadi kalau sudah dapat X1-nya 5 dan X2-nya 5, berarti kita tidak akan menghitung lagi untuk X0-nya. Berarti X0-nya itu sudah pasti 5 karena nilainya sama. Nih, antara ini dan ini lebarnya sama. Kita akan menghitung Y1-nya. Jadi Y pada gambar 1. Jadi gambar 1 ini adalah gambar segitiga. Y1 itu sama dengan 4 ditambah 1/3. Kenapa ada 4? Karena yang kita hitungkan di atas. Sementara di bawah ini masih ada tingginya 4. Jadi kita tambah 4 ditambah 1/3 dikali dengan tingginya. Untuk gambar persegi, kita juga mengetahui bahwa X0-nya itu 5 kan, bahwa X-nya 5. Jadi X1 dan X2-nya itu 5, sehingga X0-nya tidak perlu kita hitung karena pasti hasilnya 5. Nah, sekarang yang kita cari itu adalah Y2-nya. Jadi Y2-nya di sini. Nah, Y2 itu adalah 1/2 dikali tinggi. Jadi karena ini dia persegi, jadi tidak terlalu ribet rumusnya, langsung dibagi 2 dari tingginya. Jadi 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Jadi koordinat untuk persegi ini adalah 5,2. Nah, X0-nya kita tidak perlu hitung karena X0-nya sudah ada. Jadi yang kita hitung itu hanya Y0-nya. Nah, mencari Y0 itu sama dengan A1 Y1 ditambah A2 Y2 diper dengan A1 tambah A2. A1-nya 30, Y1-nya 6, A2-nya 24, Y2-nya 2.
Jadi dibagi dengan A1 nya 30 ditambah 24, jadi 180 ditambah 48 diper dengan 54. 228 dibagi 54 itu sama dengan 4,2. Jadi didapat y nolnya itu 4,2. Sehingga kita dapatkan koordinat untuk titik berat pada gambar keseluruhan ini adalah 5,4,2. Jadi 5 itu adalah X-nya, X0-nya, Y-nya itu 4,2. Jadi 5,4,2.